Bapak, Ibu, dan para abdi negara yang saya hormati di seluruh penjuru negeri, dari Sabang yang pertama kali menyambut Mentari sampai Merauke yang berdiri menjaga batas tanah air, dengarkan baik-baik karena hari ini ada satu kabar yang benar-benar bikin banyak orang deg-degan, penasaran, dan nungguin jawabannya seolah-olah setiap detik terasa lama banget. Kita sekarang sudah masuk tanggal 15 April 2026, dan buat banyak kalangan tanggal ini bukan tanggal biasa. Ini bukan sekadar angka di kalender, bukan sekadar hari yang lewat begitu saja, melainkan momen yang dianggap sebagai titik krusial, titik yang bisa menentukan arah kebijakan fiskal, arah kesejahteraan, dan arah nasib jutaan ASN, pensiunan, serta keluarga besar abdi negara di seluruh Indonesia. Kenapa tanggal ini begitu penting? Kenapa seolah-olah banyak orang lagi nahan napas sambil berharap ada kabar dari pusat? Jawabannya sederhana, tapi dampaknya besar banget. Ini soal hak Bapak dan Ibu. Ini soal keringat yang sudah ditumpahkan selama puluhan tahun untuk merah putih. Ini soal kapan rapel kenaikan gaji yang sudah lama ditunggu, itu benar-benar masuk ke rekening tanpa bikin orang tambah bingung dan bertanya-tanya. Menteri Keuangan sudah bicara, Taspen juga sudah kasih penjelasan teknis, dan yang bikin makin ramai, ada juga fakta yang mungkin belum banyak sampai ke telinga Bapak dan Ibu, yaitu bahwa ada kelompok profesi tertentu di lingkungan pemerintahan yang ternyata sudah lebih dulu menikmati kenaikan penghasilan yang besar banget, bahkan mencapai sekitar 260% sampai 290%. Angka itu kalau dibandingkan dengan kondisi yang dialami banyak ASN dan pensiunan, sekarang memang terasa jauh banget, langit dan bumi, bikin hati campur aduk. Karena itu, informasi yang saya sampaikan hari ini bukan sekadar obrolan biasa, ini penting, ini fundamental, ini menyangkut masa depan keuangan keluarga Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon simak baik-baik setiap kalimatnya, jangan buru-buru geser video, karena di dalam penjelasan ini ada jawaban dari rasa gelisah yang selama ini mungkin bikin Bapak dan Ibu susah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di kanal informasi yang selalu berusaha menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan realitas hidup para abdi negara. Sekarang kita sudah resmi masuk minggu kedua bulan April 2026, dan fase ini bukan fase biasa, karena dalam siklus anggaran negara, ini adalah masa transisi triwulan yang sangat menentukan. Saya mau mulai dari satu pertanyaan yang mungkin selama beberapa minggu terakhir ini terus muter di kepala Bapak dan Ibu. Pertanyaannya cuma satu, tapi rasanya berat sekali. Kapan rapel kenaikan gaji itu cair? Kapan penantian panjang ini selesai? Kapan bentuk apresiasi negara atas pengabdian kita benar-benar muncul dalam angka yang bisa dipakai untuk belanja kebutuhan rumah tangga, bayar sekolah anak, bantu cucu, beli kebutuhan pokok yang harganya makin hari makin naik, atau sekadar bikin masa tua terasa sedikit lebih lega? Hari ini saya hadir bukan untuk kasih janji kosong, bukan juga untuk lempar kabar angin yang bikin harapan naik sebentar lalu jatuh lagi. Saya hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu dengan dasar yang jelas, dengan fakta yang bisa dicek, dengan data resmi yang datang dari sumber yang valid, bukan dari konten-konten yang cuma dibuat buat cari klik sambil bikin orang tambah cemas. Jujur saja, saya paham banget suasana yang Bapak dan Ibu hadapi di rumah. Bayangkan begini, setelah salat subuh, seorang bapak duduk di kursi teras sambil memegang secangkir kopi hitam yang masih hangat, melihat jalanan depan rumah yang masih sepi. Udara pagi enak, seharusnya bikin tenang. Tapi di kepala beliau angka-angka terus berputar. Harga beras, biaya sekolah, ongkos listrik, belanja dapur, biaya obat, lalu ujung-ujungnya balik lagi ke satu pertanyaan yang sama. Katanya ada kenaikan gaji, tapi kok belum terasa? Mana kabarnya? Atau bayangkan seorang ibu yang baru pulang dari pasar, lihat harga cabai, telur, minyak, dan kebutuhan lain yang sudah tidak sama lagi seperti bulan lalu. Ibu lalu duduk sebentar di ruang tamu, menghela napas panjang, lalu menunggu notifikasi dari ponsel, berharap ada kabar dari bank atau dari Taspen, tapi notifikasi itu tak kunjung datang. Kegelisahan seperti ini sangat manusiawi Bapak dan Ibu. Dan disinilah saya ingin memastikan bahwa kegelisahan itu tidak dibiarkan menggantung. Harus ada jawaban yang jelas, harus ada dasar hukumnya, harus ada kepastian yang bisa dijadikan pegangan untuk menyusun keuangan keluarga ke depan. Langkah pertama untuk memahami kenapa semua ini belum berjalan secepat yang diharapkan adalah melihat dulu kondisi kesehatan keuangan negara kita. Sebagai abdi negara, Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara itu bagian dari sistem besar yang disebut APBN. Berdasarkan data terbaru yang dirilis pada akhir Maret 2026, APBN kita tercatat mengalami defisit sebesar 24 triliun. Kalau didengar sepintas,
Angka itu memang bikin mata melotot, terasa besar sekali. Tapi secara makroekonomi, defisit itu hanya sekitar 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Artinya, secara umum ekonomi kita masih dalam kondisi yang sehat dan masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan dengan cukup rinci bahwa defisit itu terjadi karena pemerintah menerapkan strategi front loading, yaitu mempercepat belanja di awal tahun. Nah, jadi sejak Januari, pemerintah sengaja menggelontorkan dana besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional supaya tidak lesu dan supaya roda ekonomi tetap jalan. Salah satu pengeluaran yang paling besar menyerap anggaran adalah Badan Gizi Nasional atau BJN, lembaga baru yang memang jadi prioritas pemerintah untuk memastikan generasi masa depan tumbuh sehat, kuat, dan berkualitas. Dari sisi pendapatan negara, sebenarnya ada kabar yang cukup menggembirakan. Negara berhasil mengumpulkan total penerimaan sebesar 4,9 triliun. Dalam triwulan pertama tahun 2026 ini, sektor perpajakan menjadi pahlawan utama dengan pertumbuhan lebih dari 20% dibandingkan tahun lalu. Ini sinyal yang sangat positif karena menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat sedang bergerak dan mesin penerimaan negara bekerja cukup optimal. Tapi di sisi lain, kita juga harus melihat bagian yang perlu diwaspadai. Penerimaan dari sektor bea cukai justru mengalami penurunan atau kontraksi sekitar 11% dan penerimaan bukan pajak atau PNBP juga terkoreksi sekitar 3%. Nah, angka-angka inilah yang membuat Menteri Keuangan harus bergerak sangat hati-hati. Karena kalau sampai gaji dinaikkan dan rapel dicairkan, beliau harus memastikan bahwa anggaran itu tidak bikin stabilitas fiskal jangka panjang terganggu. Menkeu Purbaya bahkan menegaskan dengan nada tegas bahwa beliau akan mengawasi setiap rupiah yang keluar. Kalau ada kementerian yang tidak tertib, dana bisa saja ditahan dulu. Ini bukan sekadar gaya-gayaan, ini bentuk disiplin fiskal yang memang sedang diterapkan pemerintah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak ditunggu-tunggu. Kenapa gaji belum naik? Kenapa rapel belum cair? Apakah memang ada rapel yang akan dibayarkan? Bapak dan Ibu harus paham bahwa saat ini dasar hukum yang dipakai masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 untuk PNS aktif dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 untuk pensiunan. Dua aturan ini sudah berlaku lebih dari 1,5 tahun dan sampai sekarang belum ada perubahan. Artinya, secara legalitas, gaji pokok yang diterima setiap bulan memang masih mengikuti angka tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Karena di Indonesia, kebijakan tidak bisa jalan cuma karena pidato atau harapan. Kita negara hukum. Tanpa ada PP baru atau Perpres baru yang ditandatangani Presiden, tidak ada bendahara negara yang berani mencairkan kenaikan itu. Kalau dipaksakan tanpa dasar hukum, itu bisa jadi temuan hukum yang berat sekali. Jadi bukan karena pemerintah tidak tahu, bukan karena negara pura-pura lupa, tetapi karena prosesnya memang harus lewat jalur yang sah, yang aman, dan yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pernyataan terbarunya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Beliau bilang bahwa pihaknya belum menerima instruksi detail mengenai rencana kenaikan gaji untuk tahun berjalan 2026 ini. Tentu saja, pernyataan seperti ini bikin banyak orang terhenyak, karena harapan masyarakat sudah terlanjur tinggi. Tapi kalau dibaca secara cermat, kalimat itu sebenarnya bahasa birokrasi yang artinya prosesnya masih dalam tahap pengkajian fiskal yang sangat mendalam, belum final, belum disahkan, belum keluar keputusan hitam di atas putih. Nah, yang perlu dipahami juga adalah bahwa triwulan kedua yang dimulai dari April, Mei, sampai Juni adalah masa evaluasi menyeluruh atas kinerja ekonomi di 3 bulan pertama tadi. Kalau hasil evaluasi triwulan pertama menunjukkan hasil yang baik, seperti pertumbuhan pajak tadi yang lebih dari 20%, maka peluang dikeluarkannya regulasi kenaikan gaji di pertengahan triwulan kedua akan semakin besar. Karena itulah periode sekitar 15 April sampai akhir Juni 2026 menjadi masa yang paling ditunggu oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah saat ini juga sedang melakukan koordinasi lintas sektor yang intens banget. Kementerian Keuangan tentu tidak bisa kerja sendiri. Mereka harus bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Koordinasi ini rumit karena menyangkut penyesuaian data jutaan pegawai dengan status yang berbeda-beda. Ada PNS aktif, ada PPPK, ada pensiunan murni, ada janda duda, ada ahli waris. Pemerintah ingin memastikan bahwa begitu tombol pencairan ditekan, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Prinsip keadilan dan pemerataan jadi harga mati. Pemerintah tidak mau ada situasi kacau di mana satu daerah sudah cair duluan, sementara daerah lain masih harus menunggu berbulan-bulan. Makanya, persiapan regulasi itu memang makan waktu.
Tidak bisa instan, tidak bisa asal tembak, karena yang diurus ini jutaan rekening dan jutaan harapan. Lalu bagaimana dengan rapel? Nah, ini juga penting. Rapel itu adalah pembayaran gaji yang diakumulasi dari bulan-bulan sebelumnya, karena adanya kenaikan yang berlaku surut. Misalnya, kalau nanti pemerintah memutuskan kenaikan gaji berlaku sejak 1 Januari 2026, tetapi aturan resminya baru keluar pada bulan Mei, maka selisih gaji dari Januari sampai April itulah yang disebut rapel. Sampai hari ini belum ada kepastian tertulis apakah rapel akan ada atau tidak. Tetapi kalau kita melihat pola kebijakan pemerintah selama bertahun-tahun, biasanya kenaikan gaji untuk ASN dan pensiunan memang diikuti rapel agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Jadi secara logika kebijakan, kemungkinan itu tetap ada. Namun kepastiannya baru akan terlihat lebih jelas setelah tanggal 15 April 2026 atau memasuki pertengahan bulan ini, seiring rampungnya rapat-rapat terbatas di tingkat kabinet yang membahas penyesuaian belanja pegawai. Dalam suasana yang masih penuh spekulasi ini, PT Taspen sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiun sudah bergerak cepat dengan mengeluarkan klarifikasi resmi. Ini penting banget untuk diperhatikan oleh para pensiunan. Taspen menegaskan bahwa mereka adalah pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Artinya mereka hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah. Mereka bekerja berdasarkan prinsip 5T, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Sampai hari ini, Taspen masih menyalurkan gaji pensiun berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Mereka juga mengimbau dengan sangat keras agar Bapak dan Ibu tidak gampang percaya pada informasi palsu atau hoax yang beredar di media sosial, terutama di grup WhatsApp, Facebook, atau pesan berantai yang isinya mengaku dari Taspen atau Kementerian Keuangan. Jangan pernah memberikan nomor rekening, data pribadi, kode OTP, atau informasi penting lainnya kepada pihak yang tidak jelas. Informasi resmi hanya keluar lewat situs web resmi atau akun media sosial terverifikasi milik pemerintah. Di saat ketidakpastian seperti ini, selalu ada saja orang yang mencoba cari keuntungan dengan modus penipuan pencairan gaji instan. Maka dari itu, tetap waspada, tetap hati-hati, jangan gampang panik. Sekarang saya mau masuk ke satu fakta yang cukup sensitif tapi penting untuk bahan perbandingan. Di saat banyak ASN dan pensiunan masih sabar menunggu kenaikan gaji, ada kelompok abdi negara lain yang justru sudah lebih dulu mendapat restu kenaikan penghasilan dari Presiden, yaitu para hakim. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan gaji para hakim di seluruh Indonesia disebut mencapai angka yang sangat besar, sekitar 2,90%. Keputusan ini diambil pemerintah dengan alasan untuk menjaga integritas dan marwah lembaga peradilan, supaya para hakim tidak lagi tergoda praktik suap karena penghasilan mereka sudah dianggap layak. Komisi Yudisial bahkan turun langsung untuk memastikan bahwa kenaikan gaji yang besar itu harus diikuti peningkatan kinerja. Logikanya simpel. Kalau negara sudah memberi kesejahteraan yang maksimal, maka para hakim juga harus memberi keadilan yang maksimal kepada rakyat. Fakta ini mungkin bikin sebagian PNS dan pensiunan merasa agak iri, bahkan cemburu sosial, karena terasa ada kelompok yang lebih dulu merasakan kenaikan besar. Tapi di sisi lain, fakta ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya punya kemampuan finansial untuk menyejahterakan pegawainya kalau memang momentum dan prioritasnya sudah dianggap tepat. Presiden Republik Indonesia sendiri dalam pidatonya pernah memberi jaminan moral. Beliau menyampaikan bahwa rencana menaikkan gaji bagi total 9,4 juta orang abdi negara, termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan, adalah bagian dari visi besar untuk menciptakan rakyat yang sejahtera. Presiden menegaskan bahwa menaikkan gaji pegawai bukanlah pemborosan. Beliau justru lebih suka uang negara dipakai untuk kesejahteraan pegawai daripada uang itu hilang karena korupsi atau tidak jelas arahnya kemana. Presiden juga punya impian agar di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini tidak ada lagi abdi negara yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Namun beliau juga memberi pesan yang sangat tegas. Kenaikan gaji harus dibarengi disiplin anggaran yang ketat. Siapapun yang menyalahgunakan wewenang, siapapun yang memainkan anggaran negara secara tidak benar akan ditindak tegas. Ini adalah kontrak sosial antara negara dan para penerima manfaat. Negara hadir memberi, tapi pegawai juga wajib menjaga amanah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari penjelasan panjang ini, sebenarnya ada beberapa poin inti yang perlu kita pegang supaya tidak gampang terbawa isu simpang siur. Pertama, niat dan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji itu nyata, bukan sekadar angin lalu. Ini sudah masuk agenda kebijakan nasional. Jadi bukan omong kosong. Kedua, hambatan utamanya sekarang ada pada proses birokrasi dan legalitas yang belum selesai. Payung hukum berupa PP baru masih dalam tahap penyelarasan di Sekretariat Negara dan kementerian terkait.
Ketiga, kondisi fiskal Indonesia secara umum masih sehat, tetapi tetap memerlukan evaluasi triwulan yang mendalam dari Menteri Keuangan agar tidak terjadi guncangan pada ekonomi nasional. Keempat, periode antara 15 April sampai akhir Juni 2026 adalah masa yang paling masuk akal untuk munculnya pengumuman resmi, karena pada rentang waktu ini, hasil evaluasi ekonomi triwulan pertama akan dibaca secara lebih lengkap. Kelima, selama aturan baru belum keluar, jangan berharap angka di rekening berubah. Karena sistem perbankan dan Taspen hanya bisa bekerja sesuai aturan sah yang memang sudah diterbitkan. Artinya sekarang tugas Bapak dan Ibu adalah tetap tenang, tetap fokus menjalani aktivitas seperti biasa, jangan sampai kegelisahan bikin kesehatan terganggu. Terutama para pensiunan, kesehatan di usia senja harus dijaga baik-baik. Jangan terlalu capek mikirin yang belum cair sampai tidur jadi tidak nyenyak. Percayalah, pemerintah sedang bekerja. Hak yang tertunda bukan berarti hilang. Hak itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk diwujudkan. Dan kami akan terus berada di garis depan untuk menyampaikan informasi terbaru kepada Bapak dan Ibu. Begitu ada sinyal resmi, begitu ada tanda tangan di atas kertas regulasi baru, begitu ada keputusan yang benar-benar sah, kami akan langsung sampaikan lewat kanal ini dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap punya optimisme. Menjadi abdi negara adalah sebuah kehormatan. Menjadi purnawirawan adalah bukti pengabdian seumur hidup untuk bangsa ini. Negara tidak pernah melupakan jasa-jasa Anda. Kenaikan gaji ini adalah salah satu bentuk apresiasi kecil dari penghargaan yang seharusnya lebih besar atas pengabdian panjang itu. Jadi terus pantau informasi dari sumber yang benar. Jangan mudah terprovokasi, jangan gampang percaya pada pesan berantai yang tidak jelas asalnya, dan mari kita berdoa bersama agar evaluasi di tingkat pusat berjalan lancar, sehingga dalam waktu dekat kabar baik itu benar-benar sampai ke rumah Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah setia menonton dan menyimak sampai akhir. Dedikasi Bapak dan Ibu adalah inspirasi besar bagi kami untuk terus menyajikan informasi yang jujur, terang, dan seimbang. Kalau tayangan ini bermanfaat, silakan beri tanda suka, bagikan kepada rekan-rekan seperjuangan supaya mereka juga bisa tenang, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update penting berikutnya. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Tetap sabar, tetap waspada, dan tetap semangat dalam pengabdian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yeah.